gambaran naka pagayatan misalkan kalau din pagayatan Kelas ICM M Sabah disusuli oleh para pelajar yang akan menerima sijil pelajar ICM SID Merak-Merak yang akan menerima sijil pada hari ini. Sekarang kita akan melihat dan mempersilahkan mereka masuk berat. Jemaat, mari kita berdiri. Sekarang semua dipersilakan duduk. Baik, acara kita mulakan pada pagi hari ini dengan doa pembukaan oleh Penatua Harun Khalidi. Tempat dan masa ini kita berikan kepada Penatua. Silakan. Selamat pagi. Oke, sebelum itu kita berdoa untuk kepada Bapak yang baik, kami sangat bersyukur padamu karena Engkau telah menyertai kami di dalam istirahat kami pada malam semalam dan sehingga bangun pagi kami menikmati berkat yang Engkau sudah sediakan untuk hidup kami. Kau beri kami kekuatan, Kau beri kami kesehatan, sehingga pagi hari ini Tuhan kami dapat berkumpul di tempat ini dengan cara ini Tuhan. Berkat-Mu Tuhan untuk kami semua. Dengan itu Tuhan, kami terus menikmati berkat-Mu dari mulai pertengahan hingga selesainya acara ini Tuhan. Dengan itu Tuhan, Kau terus menyertai dalam hidup kami. Khusus kepada penyernas ICM Sabah, Pastor Sauna bersama dengan Pastor Jabi dan istri, Pastor Jabi dan istri, mereka melayani di SID. Pelajar ICM yang sudah duduk di sana, puji Tuhan karena semangat mereka menyelesaikannya sehingga pada hari ini kita melihat bahwa mereka akan menerima sijil sebagai bukti bahwa mereka sudah menghabiskan pembelajaran daripada buku modul ICM 1 hingga 3. Puji Tuhan. Baik, untuk tidak memanjangkan masa ini, dengan segala hormatnya kita persilahkan mengurusi pelaksana penyampaian sijil pelajar ICM SID Merak-Merak, Penatua Edward untuk terjadi khotbah sempena convocation ICM pada pagi ini dan istrinya. Juga kepada semua penerima sijil ICM yang saya hormati pada pagi ini, melaksanakan ataupun kami kesempatan untuk bernapas pada hari ini, dan juga kesempatan untuk para penerima sijil ICM untuk menerima sijil mereka. Dan kita bersyukur pada Tuhan karena mereka telah mereka tamat belajar
buku ICM sebanyak 3 modul untuk bekalan dalam pelayanan mereka pada dalam masa akan datang ini. Terima kasih kepada koordinator karena menyelian dan menyelaras semua pelaksanaan kelas yang telah diadakan. Juga terima kasih kepada Pak Darusudin sebagai tenaga pengajar dan pengurus kelas ICM di sidang seminar malam ini. Untuk semua para penerima sijil pada pagi ini, saya ucapkan selamat menamatkan pelajaran 3 modul ICM yang telah kamu terima dan pelajari selama kamu belajar di sidang ini. Dan tentunya kamu sangat tertarik dengan pelajaran-pelajaran topik-topik yang diberikan di dalam modul itu. Dan harapan kita agar pelajaran itu sekurang-kurangnya mendapat inspirasi dan panduan belajar serta dasar untuk berpelayanan di dalam sidang kita dan juga di mana-mana yang ditentukan oleh Tuhan. Sebab itu penting sekali belajar firman Tuhan pada masa sekarang ini. Karena masa ini adalah masa yang paling mencabar. Dari sana kita dapat beberapa bahan-bahan pelajaran atau bahan-bahan khotbah daripada YouTube. Dan kalau kita pemimpin dan pelayan sidang tidak ada keterampilan dan ada pengetahuan untuk memperbaiki segala pengetahuan yang didapati oleh pemuda-pemudi dan jemaat kita melalui internet. Terima kasih kepada saya sendiri untuk menjalankan lagi kemampuan kita dalam pagi ini. Diucapkan selamat menerima sijil ataupun selamat berkontribusi di semua pelajar-pelajar yang sudah mendapat pelajaran ICM pada pagi ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk ucapan awal-awal daripada pengurus pelaksana Penatua Edward Laga dan Tinggung. Seterusnya kita akan mempersilakan wakil daripada ICMM untuk memberi ucapan. Mari kita berikan dukungan. Persilakan Asgar. Agung Sakai Kepentingan ada 4 di bawah penaungan yang Renatu SDM Malaysia, Dewi Sabah, New Zealand, Buddha Murid, Wanita yang baru bersama-sama pergi ke Guru dan seperti Presiden SIB. Walau bagaimanapun dan selama kami beroperasi di ranau pejabat mantan SIB ICM Malaysia di Kota Kinabalu itu tidak pernah bukan milik ICM sebab tiap bulan juga dibayar disewa oleh ICM Malaysia walaupun tidak ada beroperasi di sana. Artinya pada waktu ini minggu di bulan 6 yang sudah menggunakan pakaian di Kota Kinabalu. Jadi dia tempat toko untuk mendapatkan buku ya. Nah, jadi bahagia seperti Rana, bahagia seperti para tinggal dengan berbahagia. Ya, tapi walau bagaimanapun kan kami berjalan serius begitu. Nah, lagi
mengusik pun sama kami lagi di apa itu ada wakil pastor ini, ada pastor sidang ini, ada apa? Pak Harun. Oh iya, ini penambah di warna putih. Jadi walaupun bagaimanapun terima kasih kepada pemimpin gereja ini itu membenarkan datang dan menggunakan baik-baik walaupun dalam kontok-on. Ya, mengontok Rabayana. Nah, karena kamu pilih hari ini juga walaupun sedikit kurang itu kamu punya tahu. Itu kamu punya tahu. Nah, lagi Bang Uciko selama kami lagi di wakil ketua SMB kawasan, puji Tuhan, Reverend Mission ini, Mission Sakit. Oh, benar. Jadi puji Tuhan kesempatan mengerti kehadiran mengerti walaupun mungkin di ketua kota terlalu di acara yang bertemu untuk hari ini. Musiko para penamat penerima sijil pelayanan Eklesia karena usaha kamu menghabis di pelajaran dan mantan modul 1, modul 2, modul 3 kan? Puji Tuhan, kamu sudah menyelesaikannya. Saya percaya kamu juga telah menyelesaikan tanggung jawab DKU menginjil ada. Mesti kamu mesti kesaksian pribadi, nah, jadi tujuan kesaksian pribadi supaya DKU tahu dan nunungan DKU kegunaan dan penyembalajar tahu. Nah itu kegunaannya. Nah, walaupun terpinai, mungkin kamu merasa mau tinggal juga di program yang lain pada hari ini. Baik, siapa kau datang dan beberapa program yang masa yang sama atau nah puji Tuhan kamu melaksanakan hari ini untuk kamu hari ini. Dan bagi kamu yang begitu politik, tujuan kamu untuk melaksanakan pada hari ini, ya tujuan kamu, tugas kamu sebagai penamat pelayanan pelajaran di ICF Malaysia yang diakui oleh SIB, bukan diakui karena harus MOU dalam bahasa Inggris nampaknya diirikan ke MOU dengan Memorandum of Understanding. Kemudian SIB menerima pelajaran di pilih pelajaran MOU diterima, diakui supaya bahwa saya dari gereja artinya mereka sudah mereka melihat pelajaran itu tidak bercanggah dengan Alkitab. Artinya ini tak kemudian SIB harus mengenal tokoh dan di Sabanga karena SIB dapat melihat pelajaran yang kita pelajari itu tidak salah, diakui. Kemudian putih di MOU ada kesepahaman, ada tanda tangan diakui dengan kepimpinan dan SIB sahabat. Nah, terpinai untuk bekerja di bain aku, saya datang dan melihat bahwa ini adalah banner ataupun istilah kita tahu bahwa kita adalah duta Kristus. Kemudian dutaan itu timbul saya berhubungan dengan ini. Sama ada kamu ini diberikan tanggung jawab untuk pelayanan, untuk mengajar tentang anak di pelajaran ICF Malaysia atau pelajaran. Tidak perlu kita marau-marau kasih habis. Tidak perlu marau-marau dan menentukan kemenangan. Tidak perlu. Yang penting keratil. Kalau saya mengajar kebina-kebinanya, isu ya tajuk temanku pelajar. Walaupun saya rekam
untuk saya mengajar benar-benar jarang untuk ada pertemuan sebab pengajar benar-benar sesuai dengan Singapura, nah kawin ng pangaraja sa Singapura, sesuai dengan Korea, sesuai dengan Semanado, itu kita kinabalo, kami tukang dulu kami campur. Pengikut kepada menimbu batu bukti. Jadi saya mengajar melalui rekaman. Jadi satu poin kemaanku penjelasan semegaran di members dan untuk sampai dalam rekaman. Jadi ibu konodi ya Bayu, bila kamu dipertanggungjawabkan diberi kepercayaan dan untuk melakukan tugas-tugas arah ginawa na kayo atau pop na takli mananggalan kesana ini boleh pelajaran kayo ajarlah orang lain ya walaupun mungkin kalau itu dengan sumada di walay nggak bersyukur gambaran dari teman-teman yang lain dia mengajar loh walaupun satu itajo tidak untuk satu kali itu mengajar saja ambil seminggu paruh kan untuk yang mana kita dah udah ada salah. Saya pernah mengajar melalui Google Meet. Aku udah mengajar melalui Google Meet. Tiap hari aku mengajar melalui Google Meet. Maka jam 7 sampai jam 8 saya dapat menghabiskan satu buku modul 3 bulan lebih. 1 jam aku mengajar satu hari melalui Google Meet. Nah, jadi tidak perlu orang-orang mau kasih habis. Ya, apa yang kita pelajari di teman-teman yang kami sebagai pastor sudah belajar di sekolah pelajaran untuk berjemaah supaya dialog ini tidak perlu mereka tinggalkan keluarga, tinggalkan rumah, tinggalkan kebun, pekerjaan, dan mulai belajar dan di sekolah-sekolah dan setelah ada terus seminggu ya belajar kiri di bawah dalam bahasa Inggris Bible School in a backpack. Bible School itu apa? Isa model lebih daripada 20 lebih daripada 30 subjek topik-topik itu perlu detailan dan sampai dulu ya. Nah jadi ini nam kepindah-pindah tahniah keberhasilan bagi Bapak Yuri setiap kau mengawi tahniah ini pastor muslim ke kesanggup berbina pawi di pelajaran Bapak Yuri pelajaran Iglesia. Nah Bapak Yuri tiga mendiulkai. Jadi andungan di pelajaran 3 menjul 3 yang irina i pemimpin dari pati di kita nanti dia pemimpin saya kiranya kamu juga bertanggung jawab untuk membawa sendiri harus menunjukkan kepada saya sekiranya datang baik. Jadi andungan dia banyak mengajar kau dalam kelompok kau ini pira-pira kalau nah merujuk kepada pastor, merujuk kepada pastor yang sedang ini karena keliruan. Kalau sekiranya ada yang kamu terlupa untuk pengertian ibu di pelajaran ya. Nah, jangan ke artian apa sudah salah untuk dia. Ya bukan mereka pengertian dari bahasa Indonesia. Nah, bersyukur untuk saya ada beli satu buku dictionary atau kamus Indonesia karena pun tentang pengertian yang merujuk diri. Jadi kamu boleh merujuk-rujuk. Di pastor akan merujuk diri dulu dan dulu apa yang dipinggah yang dia ada. Tidak salah. Dulu dapat adalah aku sudah dia jadi tak main ke mengajar logika salah ataupun mengajar sesat ataupun kita dalam ketetapan baik ukuran jadi kesalahan benar tidak ada yang kalau kita tidak tahu betul sekarang kita saling menolong ya Haifia itu puluhan tahun sudah di dalam pelayanannya itu isi Alkitab tidak dalam hafal semua ya. Nah jadi apalagi
yang kamu, yang belajar, semua berasal. It is your doktrin of God. Pergunakanlah kesempatan selagi kita hidup sebagai duta Kristus. No orang duta Kristus. Yesus Tuhan. Berkat Tuhan mayang atas muda ini keluarkan. Lalu ilahi datang sama perut ada pertuhanan. Pergilah ya. Ada bagi ampun saya selipkan di dalam masa saya luang ini. Karena pengalamanku dengan syukur dan Tuhan. Ada orang yang dahulu dia memimpin gereja yang boleh dihormati, disegani dan sebagainya. Tapi banyak yang jatuh dalam dosa, berpuluh-puluh tahun sudah jatuh dalam dosa. Saya tidak mau kasih tahu siapa nama itu, tapi Roh Tuhan telah berbicara kepada saya. Walaupun pada malam hari itu, malam untuk itu sebenarnya kami sudah berencana pergi melawan dengan membawa tim ke Lumpur. Tetapi Roh Tuhan yang berbicara dalam hati saya dan tidak bertahan untuk tidak jalan. Dia cakap, Sona pergi kasih tahu dia sekarang juga kan jam 4 petang. Sedangkan janji kami jam 7. Tapi suara itu sangat jelas untuk bercakap-cakap sehingga saya tidak tahan. Masa itu saya sedang belajar memakai motosikal. Saya pakai motosikal, saya naik motosikal dari sampai di rumah dia. Saya tidak banyak lingkup-lingkup bercakap. Saya nampak dia hitupi nada mana mulai begini. Tapi saya bercakap, saya jalankan apa suara itu bercakap dalam hati saya. Jadi saya datang, saya ketemu rumah dan dua orang suami istri di sana. Dan saya cakaplah apa yang patut. Dan pada hari itu, saudara-saudara, dia tidak jadi lagi pergi minum. Dan sejak itu, mulai itu, dia sudah bawa kembali kepada Tuhan. Dan sekarang ini di rumah dia, di tanah dia, rumah besar yang dia bina selama ini, dia sudah jadikan satu gereja. Dan yang mati di dalam Tuhan. So, duta Kristus telah sanggup melakukan, walaupun mungkin itu suatu kehinaan, suatu kebodohan, tetapi tujuan kita untuk menyelamat, lakukanlah. Kita adalah duta Kristus, susu warna Tuhan, ya. Jadi kita berani untuk melakukan itu karena kita adalah duta Kristus. Oke, kiranya kamu yang akan menerima sijil nanti bukan sebagai sijil yang dikatakan kamu akan menjadi pastor, tidak. Kamu sijil itu adalah menunjukkan bahwa kamu betul-betul sudah berjaya menghabiskan pembelajaran 3 buku. Itu maksud dia. Dan kamu boleh dapat merujuk dalam kelompok masing-masing. Oke, sekian Tuhan Yesus berkati. Tahniah. Terima kasih untuk ucapan yang memberi semangat daripada Pastor Sona kepada kita semua, bukan saja untuk pelajar-pelajar yang akan menerima sijil pada pagi hari ini, tetapi untuk semua kita yang sudah begitu rindu dan mau menjadi pengikut ataupun jemaat Tuhan yang menjadi duta Kristus. Puji Tuhan. Asio, nalipan mo na kapay no dite, no permulaan, tadaw na kami ng program. Paling orang penting dalam sidang ini, pastor sidang, istri kepada penetua Harun itu Pastor Mailin, masih berada di Surabaya, Indonesia untuk menangani di sijil, timpa sijil. Apa ini? Ya, convocation. Puji Tuhan. Beautiful lagi Pastor Mission. Inilah competition juga. Ya, dan hari ini di tempat yang pun ada convocation juga. Jadi sebelum ini pun Pastor Sidang lah yang mendesak saya, kamu suruhlah orang buat ketugasan Pastor sebab membaru aku dalam membantu suami pelayanan dari Pastor Sidang. Jadi tahniah untuk semua pelajar yang
dipaksa untuk membuat tugasan, tetapi untuk kebaikan juga, puji Tuhan, supaya semakin ramai anggota gereja sidang ini, bahkan di dalam kawasan kita ramai yang terlibat di dalam suatu pelayanan dan menurut suatu sidang dan sebagainya, puji Tuhan. Baik, dan dalam bagiannya semua kalau ada mungkin ada kesaksian, semua mereka sudah berkesaksian, semua yang terbaik. Hanya ada satu wakil yang akan mewakili mereka sebenarnya sebagai pemusikahan dan Daud di Tuhan, memenuhi dan terima Daud sepanjang belajar dan bersentuhan dari modul 1 hingga modul 3. Untuk itu, Nanda mungkin tokoh Wan Kristina itu untuk sampai kesaksian bagi Tuhan. Mereka sedang pelajaran yang selamat pada pelajaran ini. Silakan. Man dapat bacawa titip tulis tu dia petiang omas dan orang-orang pemualan mesin gaya yang benar. Jadi lebih baik saya baca saja, saya punya kesaksian lah di sini. Salam sekali lagi, salam sejahtera, salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Khususnya saya tujukan kepada Pastor Sona, Narangau tengah mai di hai tugas dia lah di tim aku timbaran aku kepulangan. Amma dua dia lah, talu dia lah, oh sikau salam kepada dia lah. Umat lagi kensa ni dati siapa tu sebab mungkin tilang bulan kenapa? Kensa ni dati, oh sikau Tuhan tu hitingai hati. Am depan tulis tiap tinggal kaya lagi nak budak memeros. Jadi memusara pada cara daun tulunya ham. Ai tapi aku asati dia penamat tu. Aisyah ikut jemaat bersama-sama. Aku landat tapi nak mesti kalau bisa melihat aku budak menawai penyaksi dia. Milah kemedat kontimida layanan Tuhan. Nga kaku dia lo dikani habir ya selehai. Kadalo with ISO email sama dati kadalo nga kaku. Ribuan di malaikat bersama dati kaku. Mula pian anak kamay yang sakai nga hidup Tuhan Yesus Kristus bersama dati menyaksi. Dati dari ti lebih dahai asal nang ginang Tuhan berkat kita dati itu bersikap Tuhan. Oke. Pertama-tama sekali saya bersyukur kepada Tuhan sebab saya berpeluang mengikuti pembelajaran mengenai kebenaran firman Tuhan melalui buku pelajaran International Christian Mission Malaysia ataupun ICM dari modul 1 sampai modul 3. Dan terima kasih juga saya tidak lupa ucapkan terima kasih kepada Pastor Roslin di mana dialah yang bertukus lumus ihai mogot-logot dahai mendurung nanti belajar khusus bagi dahai pelajar. Terima kasih saya tidak karena bosan pulang tiada kembali ngomong ke dahai ihai keadaan dahai. Lebih-lebih peminat kau ya adik pandemik di dan adik semen bagi timung hanya ada online padi dia belajar. Apa sih kau durungan daun tu dia terus mendorong kami. Jadi terima kasih puji Tuhan kumaitau. Suatu kerinduan di dalam hati saya yaitu mau kongsikan apa yang saya paham dan apa yang telah menjadi berkat bagi hidup saya setelah mempelajari ketiga-tiga modul pelajaran ini. Dalam ketiga-tiga modul pelajaran ini ada banyak hal yang saya pelajari di mana pelajaran tersebut merupakan terang baru bagi hidup saya karena sangat menguatkan dan mendorong serta memotivasikan saya di dalam hal pelayanan penginjilan. Di sini saya ingin kongsikan salah satu daripada pelajaran yang sangat memberkati bagi saya yaitu
terdapat di dalam buku Mazmur 3 tentang prinsip-prinsip utama penubuhan gereja, bab 5 mengenai pelayanan penginjilan. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 5 menegaskan supaya kita harus melakukan kewajiban sebagai hamba-hamba Allah untuk melayaninya di dalam hal menginjil. Saya yakin bahwa semua orang yang percaya Tuhan sudah pun mengetahui bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Roma pasal 3 ayat 23. Dan upah dosa ialah maut. Roma pasal 6 ayat 23. Maka sebab itulah pelayanan penginjilan sangat ditekankan. Penginjilan artinya pemberitaan tentang firman Tuhan mengenai keselamatan dalam Kristus. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 jelas menerangkan bahwa Allah sangat mengasihi manusia berdosa. Bahwa di dalam ayat ini juga firman Tuhan ini juga berkata bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan dan tidak akan binasa. Firman Tuhan ini adalah satu-satunya menjadi pengharapan ataupun harapan setiap manusia yang berdosa untuk memperoleh keselamatan apabila mereka percaya kepadanya. Sebab itu di dalam Roma pasal 10 ayat 14 berkata, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak dapat mendengar Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Maka firman Tuhan dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 berkata, karena itu pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Karena ini adalah tentang keselamatan yang diberikan Tuhan yang kita dapat peroleh hanya melalui kematian dan kebangkitan Kristus, merupakan timah dasar keseluruhan Alkitab. Garis halus merah mengenai penebusan meliputi keseluruhan Alkitab dalam Kejadian hingga Wahyu. Penginjilan atau pemberitaan tentang firman Tuhan yang hidup merupakan suatu tugas yang sangat penting. Memenangkan jiwa bagi Kristus sewaktu kita masih di dunia ini. Inilah perkataan yang satu-satunya. Hanya pada waktu kita di dunia ini kita dapat melakukan pekerjaan Tuhan Yesus Kristus sebagai memenangkan jiwa yang kita harus persembahkan kepada Dia. Karena apabila sudah Tuhan panggil kita, kita tidak dapat memenangkan jiwa lagi. Kita cuma menyanyi, menyembah, memuji Tuhan. Jadi dalam hati saya berpikir, atukoy, menetap sekapir tidak puasa di padumana Tuhan. Dan sementara itu pemagunan kadilang dinapun dihadap pada pembacaan pelajaran beras Tuhan di fungsi Tuhan. Sebab bila kita sudah bersama Tuhan, kita hanya dapat memuji, memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, selagi ada kesempatan kita di dunia ini, kita seharusnya tidak membuang waktu untuk melakukan tugas penginjilan. Tugas panggilan Tuhan bagi kita. Bahkan sekaranglah waktunya, karena akan datang waktunya di mana kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Penginjilan ialah nadi Allah. Penginjilan ialah nadi Allah. Ia merupakan tujuan tunggal kedatangan Kristus di dunia ini.
Dia datang untuk menebus manusia berdosa melalui kematian dan kebangkitannya. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang sesat. Lukas pasal 19 ayat 10. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan domba-dombanya yang hilang dan tersesat. Lukas 19 ayat 4. Haleluya, terpujilah Tuhan. Terima kasih atas pelajaran ini, sungguh memberkati dan menguatkan saya, sehingga saya bersungguh-sungguh untuk ingin melayani Tuhan selagi ada kesempatan di dunia ini. Doa saya dan harapan saya supaya semua yang percaya Tuhan akan berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Puji Tuhan. Saksian. Demikianlah sesian pelajar yang mewakili semua pelajar yang sudah kita dengar sebentar tadi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bah, nanda nama di dusun bisa lah dusun Melayu. Kinonton bisa naikin pelajar dapat mempersembah ataupun memberi kesaksian lagu yang telah mereka pilih sendiri, dan tempat dan masa sekarang persilakan berdiri dan mengambil tempat untuk membuat kesaksian lagu. Tepuk kain tak ya loh. Tuhan.
Demikianlah persembahan lagu daripada pelajar-pelajar ICMM yang akan menempat pada hari ini. Puji Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Kita kembali berdua dalam satu. Baik, Konsiko, jadi menurut ketika sumbang pada acara ibadah singkat, jadi lain tak kena beritahu karena kita kata Pak Adi, para pelajar dan semua jemaat Tuhan, mari kita pada pagi hari ini kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan untuk kesempatan dan kita boleh bersyukur dan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita nyanyi satu lagu. Tuhan boleh memperkenalkan dari sini. Tuhan adalah kekuatan. Apa itu lagu? Apa itu tajuk Bapak sudah? Tuhanlah mazmurku. Bukan. Tuhan. Mari kita menyanyi bersama-sama. Oke, ini dia Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita boleh tepuk tangan bersama-sama, santai-santai. Haleluya. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur hatimu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, benar Tuhan. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang,
Boleh ambil tempat. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami Kau bawa di dalam Engkau penuh dengan damai sejahtera dan dialirkan di dalam hati kami. Kami sama-sama mengucap syukur. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak, inginkan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak, inginkan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat baik bagi kami. Kami tahu bahwa di dalam Yesus kami merasakan kebaikan yang terus menerus, dan di dalam nama-Mu Yesus kami mengakui bahwa hanya Engkau satu-satunya yang baik. Yesus, Engkau sungguh baik. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan dan mengatakan kepada Dia, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu. Haleluya Tuhan. Benar Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku
Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Hanya layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala pujian, segala hormat kami persembahkan kepada Tuhan. Kami tahu Bapa di surga, pada hari ini kami bertambah keyakinan kami untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami di dalam melaksanakan amanat agung Tuhan. Karena kami tahu kami bukan hanya diperlengkapi secara jasmani, tetapi oleh kuasa Roh Allah yang sudah melengkapi kami semua Tuhan. Semakin berani maju ke depan, karena kami tahu Engkau bersama-sama dengan kami, menguatkan kami, dan menjadi sumber segala kekuatan kami di dalam pelayanan kami. Tuhan, sebentar kami mendengar firman-Mu, berbicara Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya, terima kasih karena hari ini kita dapat berpeluang untuk berada di tempat ini. Bagi saya ini pertama kali saya sampai di Marakpara. Pertama sekali saya masuk dalam gereja ini. Begini pula saya di Marakpara. Banyak jemaat saya dari saya di Marakpara. Saya bertanya-tanya, apakah maksud Marakpara? Kenapa Marakpara itu diberi nama Marakpara di sini? Silakan beri jawab. Saya mengambil sampah na Sungai Marakpara gitu. Oh, nah kan saya sudah tahu. Ini ada kaitan dengan sungai. Nah, karena apa yang saya paham dalam bahasa dusun, Marakpara ini adalah menceritakan ataupun melambangkan satu aliran air yang tidak pernah putus-putus, betul? Iya. Dan hari ini Marakpara, mari kita ambil suatu pemahaman di sini secara rohani bahwa Marakpara itu adalah umpama kasih Kristus
penyertaan urapan Yesus yang tidak pernah berhenti. Amin. Haleluya. Nah, apa ini? Puji Tuhan. Haleluya. Pastor Sauna, saya ingatkan Pastor Sauna, dia kasih tahu saya, Pastor apa khotbah? Dia bilang, saya ingat tajuk dia free, tajuk dia bebas. Kali ini dia kirim saya ini grafiknya Duta Kristus. Jadi saya ada juga lihat tentang Duta Kristus, tajuk ini untuk saya cari sumbernya dalam Alkitab, tapi bukan ini sebenarnya tajuk yang saya mau sampaikan. Tapi saya suka tajuk ini. Bersembenah dengan hari ini kita ada penamatan untuk pelajar-pelajar SDM. Mari kita membaca ayat firman Tuhan ini, 2 Korintus pasal 5 ayat 20 bersama-sama dengan bersemangat. Okay? 1, 2, 3. Jadi kami ini adalah utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ini adalah surat Rasul Paulus bagi jemaat di Korintus. Nah, ketika Yesus bangkit dari kematian, ketika Yesus bangkit dari kematian, dia ada menyampaikan suatu pesan kepada murid-muridnya. Dan dia mengatakan seperti ini, sama seperti Bapa mengutus aku ke dalam dunia, demikian juga aku mengutus kamu ke dalam dunia. Dan sekali lagi sebelum Yesus naik ke surga, dia memberi satu pesan lagi kepada murid-muridnya. Pada waktu itu dia berkata, kamu akan menjadi saksiku mulai daripada Yerusalem sampai ke ujung bumi. Dan dua pesan Yesus ini memberi makna yang sangat dalam sekali. Kalau dia memberi pesan dengan tujuan yang sama lebih daripada satu kali, bermakna dia rindu sekali, dia ingin sekali kita melakukannya. Walaupun dunia ini penuh dengan masalah, penuh dengan segala penderitaan, penuh dengan segala pergumulan, penuh dengan penderitaan, dia mau orang percaya terus berada di dalam dunia karena dia ingin manusia menjadi utusan atau wakil dari Yesus Kristus sendiri. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat indah dalam kehidupan orang percaya yang mungkin selama ini ramai orang Kristen tidak begitu menyadarinya bahwa Tuhan ingin melibatkan kita untuk memainkan peranan, melakukan sesuatu bahagia di dalam rencana yang agung. Oke? Nah, kalau kita ambil perkataan duta, kata duta ini adalah bersamaan dengan utusan. Okay? Kalau Inggris itu ambassador. Nah, kalau utusan ini adalah seorang yang bertindak sebagai apa? Sebagai perwakilan. Okay? Nah, kalau seorang menteri luar dipercayakan sebagai duta, bermakna dia mewakili siapa? Mewakili negaranya. Dia bertindak demi negaranya. Dia berkata-kata demi negaranya. Dan semua yang dia lakukan adalah untuk kepentingan bagi negaranya yang mengutus dia. Betul atau tidak? Nah, jadi itulah yang Yesus minta pada hari ini untuk mengerti bahwa Yesus meminta kita sebagai duta bagi dia untuk menjadi utusan-utusan bagi Kristus. Bermakna
Kalau kita adalah duta bagi Kristus, Dia mau kita berkata-kata demi Dia sendiri, demi Tuhan. Semua yang kita lakukan adalah untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan bagi keinginan Allah yang mengutus kita. Nah, apa yang kita terima sebagai orang percaya? Apa yang kita terima sebagai seorang Kristen? Sebagai murid Yesus? Menerima Injil atau berita keselamatan, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah sesuatu berita yang sangat luar biasa dalam kehidupan orang percaya, yang terbesar dinanti-nantikan oleh seluruh generasi manusia, supaya semua penduduk muka bumi ini tahu bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat dunia. Maka inilah sebabnya saya percaya Rasul Paulus menulis surat ini bukan saja mengingatkan kepada jemaat di Korintus, tetapi mengingatkan kepada kita hari ini melalui surat ini, supaya orang percaya melihat diri sebagai wakil kerajaan Allah dan berperilaku sesuai dengan status kita sebagai apa? Status kita sebagai wakil kerajaan Allah. Oke, mari kita lihat slide pertama. Nah, ada janji Tuhan bagi orang yang dipanggil Tuhan sebagai duta bagi kerajaannya. Setelah orang percaya berjuang di dalam keselamatan, belum lagi janji itu, sebelum itu. Nah, setelah orang percaya berjuang di dalam keselamatan, maka kita harus menolong orang lain juga untuk mengalami proses dan perjuangan yang sama seperti mana yang kita lalui. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 21, Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Nah, yang kedua saudara adalah menjadi utusan Kristus, berarti orang percaya menerima dan meneruskan mandat yang pernah diterima oleh Yesus dari Allah Bapa sendiri. Dan mandat itu adalah apa? Menyelamatkan dunia. Menyelamatkan dunia artinya mengubah manusia agar sesuai dengan rancangan Allah semula. Setiap orang percaya harus menjadi sarana atau menjadi alat dalam tangan Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Nah, setelah Tuhan Yesus menyampaikan pesan-pesan terakhirnya, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Nah, kalau seorang ibu bapak yang berpergian di tempat yang jauh, dia akan memberi satu nasihat kepada anak-anaknya. Nasihat ibu bapak kepada anak-anaknya sebelum dia berpergian itu merupakan suatu nasihat yang terpenting di atas segala-galanya. Yesus juga sebelum dia naik ke surga, dia memberi nasihat kepada kita, dia memberi perintah kepada kita untuk menjadikan semua bangsa menjadi muridnya, mengajar mereka tentang kebenarannya dan membaptis mereka. Nah, slide kedua, janji penyertaan Yesus. Yesus pernah berkata bahwa jikalau ia pergi, dia akan mengutus penghibur bagi orang percaya, yaitu Roh Kudus. Nah, penghibur itu adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus inilah yang mengajarkan segala kebenaran kepada orang percaya, dan orang percaya dibawa kepada segala kebenaran itu. Selanjutnya, Roh Kudus memberikan kepada orang percaya kuasa untuk menjadi saksi, untuk meneruskan karya keselamatan yang telah dikerjakan Yesus di atas kayu salib di Golgota itu. Maka dengan demikian tidak ada orang percaya yang tidak percaya Kristus. Maksudnya, manapun orang percaya berada, dimanapun kita berada, kehidupan kita adalah kehidupan seperti garam yang
dimanapun tetap masih tidak pernah berubah, memberi rasa kepada semua orang. Orang percaya juga menjadi cahaya, pelita yang menyala, di mana orang percaya berada selalu pasti menerangi sekitarnya. Bukan hanya orang percaya yang menjadi cahaya di tempat yang terang, bukan lagi perlu kita menjadi terang di tempat yang terang, tetapi menjadi cahaya di tempat kegelapan. Jangan pula kita menjadi terang di tempat yang sudah sedia terang, tapi bila kita pergi di tempat yang gelap, kita pun turut menjadi gelap. Kan kalau garam itu kan tidak berguna kan kalau ditabur di lautan kan. Tapi ramai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan seperti itu hari ini, yang mengaku sebagai garam dan terang dunia, tetapi bila dia berada di tempat yang tawar, dia pun berubah menjadi gelap. Dia hanya bercahaya di tempat yang bercahaya saja, tetapi ketika dia berada di tempat kegelapan, dia pun berubah menjadi gelap juga. Nah, di lingkungan masyarakat kita, di sidang kita, dalam keluarga kita, di mana-mana saja, kita mencerminkan status kita sebagai duta dan utusan Kristus. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, orang percaya dipanggil untuk semakin bekerja keras, yaitu bertumbuh dewasa, menjadi saksi untuk meneruskan karya salib Yesus itu. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 20, Yesus berkata, seperti Bapa mengutus aku, demikian pula aku mengutus kamu. Tuhan Yesus telah naik ke surga, tetapi ketiga ini, 1, 2, 3 ini, dia bukan hanya pada hari ini kita akan simpan sijil kita kasih masuk di dalam frame cantik-cantik, kita kasih gantung di dinding, lepas itu kita lupa. Bagus itu kamu kasih gantung, jangan kamu simpan di dalam peti, kasih gantung di dinding supaya setiap kali kita keluar, kita melihat dan itu mengingatkan kita siapa kita. Kita adalah duta Kristus. Sijil itu sentiasa mengingatkan kita siapa kita di hadapan Allah, siapa kita di hadapan orang lain, dan apakah keinginan Allah yang harus kita lakukan. Dengan memperlengkapi modul 1, modul 2, modul 3 ini, kita semakin berani untuk melayani Tuhan, semangat untuk melayani Tuhan. Amin. Karena kiranya Ia memperlengkapi kita, Dia memuridkan kita supaya kita memuridkan kembali. Hari ini kamu diperkayakan dengan kebenaran firman Tuhan. Kamu dimuridkan, dan jangan simpan itu untuk diri kamu sendiri. Tumuger kopian untuk diri sendiri. Tapi kita dimuridkan, diperlengkapi untuk memperlengkapi orang lain, dimuridkan untuk memuridkan orang lain lagi, membantu pastor Muslim harus ini, membantu pastor Muslim, membantu gereja ini untuk terus menjangkau jiwa. Oke, yang terakhir, slide ketiga. Seorang utusan Kristus harus memiliki beban terhadap keselamatan orang lain seperti Yesus yang memberikan hidupnya di kayu salib. Demikian pula orang percaya harus harus memiliki gaya seperti Yesus, karakteristik seperti itu. Menjadi utusan Kristus bukan hanya berarti berbicara mengenai Kristus, melainkan juga menampilkan kehidupan Yesus, menghadirkan wibawa Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus berusaha agar karakter Yesus mengambil alih, menggantikan kebiasaan hidup kita yang dipengaruhi oleh karakter buruk kita yang terbentuk dari kecil lagi sampai kita dewasa. Pasti ada kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk dari kecil sampai hari ini yang tidak baik. Ketika kita dimuridkan, dan bukan hanya dimuridkan tapi diutus menjadi duta bagi Allah, kita menggantikan segala kebiasaan buruk itu
dengan kebiasaan-kebiasaan yang memuliakan Tuhan, yang berkenaan dengan amanat agung Tuhan Yesus. Dan bukan itu juga kita usahakan diri kita mulai hari ini untuk dikelilingi dengan orang-orang yang boleh membantu kita berkembang secara rohani. Kan? Kalau kita setiap hari suka baca itu buku Langkawit, hidup kita pun akan seperti si Langkawit juga kan. Kalau suka baca itu buku-buku tentang menu makanan masakan, minyak untuk masak saja kan. Tapi kalau kita setiap hari membiasakan diri untuk hal-hal yang boleh mengenyangkan rohani kita daripada kebenaran firman Tuhan, itu akan mendominasi di dalam hidup kita, menjadi perkara yang kuat di dalam hidup kita berkembang. Jadi mulai hari ini kebiasaan-kebiasaan buruk itu kita tinggalkan. Lakukan kebiasaan-kebiasaan sebagai orang yang diutus Tuhan menjadi duta Dia. Tapi semangat itu jangan sampai hari ini, besok, minggu depan, bulan depan hilang sudah. Bab 1 sudah lupa. Berdosa, kan? Iya. Jadi inilah firman Tuhan yang saya percaya hari ini kiranya dapat memberkati kita, mengingatkan kita supaya kita menghidupi kehidupan percaya kita dengan penuh dengan kehati-hatian. Karena kita ini adalah duta Kristus. Kalau dipanggil duta Kristus, jangan kita memalukan Tuhan di dalam hidup kita. Melakukan apa yang Tuhan lakukan, melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, memperkatakan tentang apa yang Tuhan ingin perkatakan, dan berkarakteristik seperti mana karakteristik Kristus sendiri di dalam kehidupan kita. Ya Tuhan, terus lihat firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu hari ini kiranya mengingatkan kami dan memberikan kami pola pikir yang semakin berkenan bagi Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu dan keinginan-Mu di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan supaya kami dapat menjadi surat kiriman Allah yang boleh dibaca orang melalui kehidupan kami, sebagai status kami sebagai orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan sebagai utusan, sebagai duta bagi kerajaan Allah. Terima kasih Yesus, berkati semua para penamat pelajar-pelajar ICM ini, supaya mereka terus berentusiastik Tuhan untuk melayani Tuhan Yesus di mana saja mereka berada. Tolong memberikannya kekuatan Roh sendiri untuk menggandakan, melipat gandakan segala talenta yang ada di dalam diri mereka, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, Injil Tuhan dapat diperluaskan di tempat ini. Terpuji dan termulia Engkau Yesus, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita berikan tepukan tangan, kebudayaan, dan kita sungguh-sungguh diberkati dan semakin ditemukan menjadi seorang duta Kristus sampai akhir kepusian nanti. Musiko pastor. Bukan itu mama kita lebih dengan kaisan dati juga termasuk saya, supaya ada kewayaan dan sebagai duta Kristus itu tidak bergantung dengan emosi ataupun perasaan, tetapi bergantung kepada panggilan Tuhan. Apa kata firman Tuhan yang kita baca setiap hari ataupun yang sudah kita pelajari. Puji Tuhan. Baik, untuk seterusnya acara yang dinanti-nantikan, karena kita akan mempersilahkan penyelaras. Saya tidak pasti kedua-dua mereka naik
pentas untuk menyampaikan sijil kepada semua pelajar-pelajar yang akan menerima sijil pada hari ini. Pasti dipersilakan. Dan boleh bantu Pak Penatua Harun untuk mengurus sijil di sana. Dan saya harap para penerima ini akan buat seperti yang sudah kita latih kemarin, yaitu Halangi lah semoke. Hah? Si kios. Oke, untuk guys, ada pelajar-pelajar diminta untuk berdiri. Semua kepada peserta pertama ataupun penerima pertama sijil, yaitu Puan Ana Tambu. Bukai kenolong. Ada yang perlu ambil gambar? Seterusnya, Puan Kristina Idu. Puji Tuhan, berikan tepukan. Selamat ya. Penerima seterusnya, Puan Elisna. Seterusnya, Puan Ines Jupina. Sorry. Bersedia seterusnya Puan Widya. Tepukan tangan. Puan Melia. Semua puan-puan ini sudah cicip. Mereka adalah orang yang sungguh-sungguh bersemangat untuk belajar firman Tuhan. Walaupun kesibukan itu ada, tapi kepada firman Tuhan itu senantiasa ada masa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terusnya Puan Marlin. Puji Tuhan.
Terima kasih. Penerima seterusnya adalah Puan Mindalin, Dikenas Mindalin. Puji Tuhan. Kenapa lawan saya? Penerima seterusnya Penatua Ohio. Puji Tuhan, tahniah Penatua. Berikut Declan Lewis. Tahniah semua. Seterusnya Puan Siani. Ya, puji Tuhan. Puan Solin, Dikenas Solin. Selamat bagi mereka. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan seterusnya Puan Waslini. Puji Tuhan. Berikan tepukan tangan untuk semua mereka. Ada dua orang pelajar yang sebenarnya sama-sama untuk menerima sijil, tetapi karena mereka satu kurang sehat dan yang satu berada di Semenanjung, jadi nanti kita akan serahkan sijil kepada mereka bila masa sahaja. Terima kasih Pastor. Seterusnya kita masuk untuk doa pemberkatan bagi semua pelajar-pelajar ini dan mereka dipersilakan berbaris ke hadapan dan doa pemberkatan ini dilaksanakan oleh pihak ICMN, wakil ICMN. Juga Kristus. Jadi mana kita berada ingat kita ini juga Kristus. Revolusi di bawah kami. Jadi mari kita berdoa dan sampai kita akan berdoa akan mereka supaya di mana mereka akan berada menjadi barang berdoa. Pada surga, terima kasih kesempatan Tuhan, kesempatan ini ada 12 orang yang telah menyelesaikan pembelajaran 3 modul di dalam pembelajaran yang sangat berguna, yang akan perlu dan sangat perlu menjadi pelajaran bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Tuhan, 2 orang tidak ada di sini,
Tetapi kami percaya Tuhan, mereka juga kami doakan supaya sama-sama mereka di hadapan Tuhan untuk menjadi duta Kristus dimanapun mereka berada, tetap mengingati bahwa mereka itu adalah utusan Tuhan untuk menjadi contoh, menjadi penyampai kabar baik keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Kami berdoa supaya dimanapun mereka berada, nama Tuhan dipermuliakan, karena ini adalah kami di dalam nama Yesus mengutus mereka sebagai utusan Kristus, duta Kristus, untuk melaksanakan tanggung jawab pelayanan dimanapun mereka berada selagi masih hidup. Dan itu kesempatan kami di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus mengutus mereka semua pada hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tanya untuk kamu, dan kita akan melakukan tanggung jawab nanti. Musiko. Terima kasih Pastor. Demikianlah acara doa pemberkatan yang telah penyampaian sijil dan doa pemberkatan yang telah disempurnakan oleh pihak ICM. Puji Tuhan, terima kasih Pastor. Oke, semua dipersilahkan duduk. Orang bilang, apa salam-salaman yang sama nunu pala. Jadi cepat sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, sumbang kepada penyampaian terima kasih. Oke, mari kita mempersilahkan pengkhotbah Pastor Jabid untuk menerima cendera kasih. Jadi kamu sana tengah-tengah Pastor, macam tidak tengah-tengah baru siok. Foto kalau deh. Puji Tuhan. Tua, jadi panggil orang dapur satu saja. Masih utama Tuhan untuk orang-orang yang berada di dapur yang sudah menyediakan makan minum kita. Minum lagi ya, minum makan ya. Jadi hawa toko, anda toko apa ya lo? Jadi ucapan terima kasih dari pihak ICM bagi penggunaan di bangunan gereja. Jadi minta wakil, saya di para gereja, saya di para untuk ucapan terima kasih bagi penggunaan dewan atau pembangunan gereja. Saya nopo. Siapa? Dengan Penatua Harun. Persilakan. Ucapan terima kasih karena mengizinkan pembangunan gereja ini kita guna pakai bagi convocation pada hari ini. Tuhan memberkati. 1, 2, oke. Oke, berikut kenuan pakai wakil ke dapur, pakai nono. Wakil ke dapur, wakil dapur, wakil tukang masak. Masih kau udah kayu, kau menjaga sahabat-sahabatan tadi dan mengurus bagian dapur. Kalau Tuhan mereka, mana kita dapat minum. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kami semua dengan segala. Oke, 1, 2, 3.
Satu, dua. Langsung ke bayu di Tuhan. Teman-teman lagi pihak kawasan mewakili ketua kawasan yang nanti akan memberi ucapan penangguhan. Ada sedikit terima kasih daripada pihak ICM untuk beliau. Beliau tidak biasa sebut nama, sudah tahu. Satu, dua, tiga. Oke. Balik juga kau ini. Sekarang pas pergi apa? Asta, tunggu dulu. Dengan Bapak Ibu pengurusi pelaksana datang di sini, kita juga mengucap syukur dan berterima kasih kepada Pastor Sauna sebagai penyelaras ICMM bagian utara, sebab mereka sudah berkesempatan untuk datang bersama-sama dengan penyelaras kedua. Penyelaras sama-sama penyelaras. Minta pada Tua Ibu untuk memberikan sedikit cepat terima kasih kepada Pastor Sauna. Dari pihak pengurusi pelaksana mengucapkan terima kasih untuk pelayanan semua anak-anak Tuhan. Jerih payah kamu tidak sia-sia. Satu, dua, tiga. Terima kasih Satu, kepada dua, pihak SCM. tiga. Ya, mereka juga memberi sedikit gift log untuk MC termasuk pula saya. Terima kasih SCM, Tuhan memberkati. Musiko Pastor. Ampai selai dati tidak ada banyak. Belum pada tahu terima atau berbentuk apa, tetapi yang lebih utama adalah firman Tuhan yang sudah kita terima bersama-sama. Itulah yang lebih penting daripada semua yang lain. Haleluya. Baik, sekarang kita akan masuk pada acara yang hampir di penghujung, yaitu ucapan penangguhan oleh Timbalan Ketua SAG Kawasan Merak Barat, Reverend Wilson. Dipersilakan. Harap menyusul di kelas ICM.HT. Apabila yang lain sudah nampak bahwa bagus kan, monggo. Ya, silakan. Oke, sedang pada pihak khususnya kecuali penentuan bisa, tapi memang sudah mengerti sudah. Sedang persoalan masih persoalan dan sedang bisa buat bisa luar Tuhan Yesus. Dari kesan pembaru khusus mahir di waktu deteksi pasal sana pasal jadi Tuhan sebabnya kesempatan pasal berbeda untuk dalam arti dari malaikat Kristus untuk melaksanakan penyelis penyampaian sejauh bagi teman Taisin. Jadi umat Kristen dan pimpinan gereja sebagai orang-orang bersyukur bila Kristen jemaat walaupun asal atau jemaat imam di jemaat lain malaikat bersama khususnya antanya ada menerima sejauh teman pelajar SIM mencari video pertama hingga ketiga dari tanya merupakan senai bahwa melaksanakan majelis penyampaian sijil. Walaupun ini adalah pertama kali yang diadakan di kawasan, khususnya di kawasan Merak Barat. Nah, untuk kemakluman bagi pihak SIM, kawasan Merak Barat penelitiannya apa tumbuhan jauh palu itu termasuk kelompok-kelompok dan
yang ada dan yang sudah ada dan yang sedang melaksanakan program kelas pemberitaan SIM itu di kuasa ini adalah ada 6 sidang, termasuk bagi para. Jadi kita harap supaya para terus kelas SIM ini supaya tahun yang datang, hadapan lagi tahun akan datang ada lagi akan menerima ataupun tahun-tahun yang selanjutnya, yaitu bisa di tahun bisa disusui pemberian baru, pendidikan merak-merak dan juga pelengkap tanam. Jadi ini beberapa sidang yang sedang melaksanakan program kelas pemberitaan ini. Jadi kita harap supaya ini akan berjalan dengan lancar untuk seterusnya, seperti yang dikatakan oleh jelas bagian SIM kita hari ini dan open ke hal sijil, tetapi lebih dari itu kita memahami dan tahu kebenaran iman Tuhan agar bisa bekal untuk meneruskan pelayanan sebagai peserta Kristus. Sebab berpisah keadaan masa-masa berpenggunaan energi memang banyak pengajaran-pengajaran yang timbul. Di mana-mana pun ada perdebatan mengenai berbagai-bagai pengajaran. Jadi pembayaran aku supaya ada melalui pelajaran SIM yang sangat membentuk jemaat Tuhan untuk bertumbuh berbisa kehidupan rohani. SIM memang saya kenal sejak dari tahun 95 ini sudah 95 ya. Bermulanya SIM digunakan pakai dan diistiharkan untuk digunakan pelajaran-pelajaran pemberitaan di gereja kita SIB di SIB seluruhnya dia 95 dan waktu itulah saya menerima buku ini dan belajar dan untuk pengetahuan 1997 di mana melalui kerjasama di sidang para ini dan juga kawasan kami pernah mewujudkan satu kelas pemberitaan di mana selama 6 bulan untuk belajar mengumpulkan semua pemuda-pemudi di tempat ini dan mereka belajar. Salah satu pelajaran yang kami gunakan untuk mereka adalah SIM. Jadi ini sudah lama ya, ini menjangkau berapa tahun sudah ya, hampir 30 tahun dan masih lagi sesuai dari bentuk pelayanan dan untuk kita gunakan untuk gereja bagi pertumbuhan jemaat Tuhan. Nah, saya pernah menerima satu buku yang dipakai dan dari SIM, tapi sampai sekarang belum saya terima lagi yang buku ini tajuknya itu panduan bagi pemimpin pertumbuhan gereja. Jadi sangat berguna sekali, bukan saja untuk mempertingkatkan pengetahuan firman Tuhan, tetapi memberikan satu semangat dan juga panduan bagi pemimpin-pemimpin. Kita lihat di dalam video pertama, dimana pelajaran yang pertama itu berbicara dan mengajar kita tentang dasar-dasar iman kita, yaitu tentang Allah, tentang Yesus, tentang salib, darah Yesus dan sebagainya. Dan ini merupakan satu pelajaran yang bagi saya cukup bagus tersusun, sehingga dalam pelajaran video yang ketiga itu mengajar tentang kepimpinan. Dan bagi saya sebagian daripada apa yang saya pelajari di dalam ataupun yang saya pakai dan juga menjadi bekal dalam pelayanan saya selama ini adalah melalui SIM, yaitu supaya ada di Merak ini sendiri, supaya selepas ini teruskan supaya ada lagi kelas SIM diwujudkan dan khususnya golongan muda kita harap supaya mereka melibatkan diri ya, di dalam pelayanan SIM. Jadi sekali lagi tanya kepada yang menyelaraskan SIM karena berusaha ya, dan puji Tuhan
Jadi kita harap supaya majelis seperti ini akan berulang lagi masa-masa akan datang. Nah, untuk itu majelis penyampaian sijil isim yang diadakan pada tahun ini yaitu 1 bulan 7 2023 akan ditangguhkan pada tarikh yang kita tentukan pada masa akan datang, ya. Kata orang insyaallah, ya. Semoga ini akan terlaksana, amin. Ya, kita teruskan dan pastinya Tuhan akan memberkati kita semua sebagai duta terus. Terima kasih. Demikian ucapan penangguhan yang dilaksanakan oleh Timbalan Kuasa di kawasan. Terima kasih, Rem. Satu yang saya lupa tadi, betul-betul ini lapar kayaknya. Lupa, sekali lagi kita minta pengurusi pelaksana Cikgu Edward untuk menyampaikan handphone yang cukup sederhana kepada pengkorban oleh-oleh buah dari yang original dari Paraha, bukan di Bandau itu. Di sini dari tanah berharap. Udah, ambil. Masih udah pas dong stand. Ya. Pastilah udah rasa ada buah naga ada para pasta amluwong. 1, 2, udah hiti. Awal datangnya kalau oh yo. 1, 2, 3. Masih ke pasta Jamit. Oke, udah tokoh ini di pasta sauna untuk menerima lebelatang. Oleh-oleh yang begitu sederhana, kan nanti bawa di rumah boleh makan sama suami. Wah. Bagus daripada kerupuk. Iya, betul. Oke, Masih mau pelayanan pakai pasta. Satu kali lagi ya. Satu kali lagi. Siap. Oke, 1, 2, oke. Masih kau. Dapat cikgu. Tidak apa sih. Ada satu lagi. Baiklah, bagi cendera atau mungkin dan untuk seterusnya tidak pernah tahapan dahai kemadit tenaga pengajar dahai musik kewihai sebab kesetiaan daun di menuduk dahai mentadi menjadi satu bisa mendengar untuk PKP bisa hanya menjadi muslim menjadi istilahnya Hanya online. Saya belajar online. Belajar online dan bisa mendengar tamat kehai musikal asal pilot asal dari ayah sambul dalam Tuhan memberkati bagi pastor Ruslim sebab sangat berkomitmen dan prihatin dan sangat memberi dorongan kepada kami pelajar-pelajar ICI. Musikal tidak pada juga akan menikmati tanaman daripada tanah Abu Bakar. 1, 2, 1, 2. Oke. Belum kemarin ini. Masih kau dari pengurusi pelaksana Bapak Edward untuk melaksanakan penyampaian apa ya? Memang itu ada nanti. Kita berdoa dulu untuk penutup. Puji Tuhan dan terima kasih kepada semua yang terlibat sehingga selesai cerita pada pagi. Pagi lagi tak? Masih pagi? Pagi lagi lah. Masih pagi saja.
Jadi kita minta doa penutup ini double, doa pembukaan dan doa penutup. Penatua Harun mewakili gereja ini. Penatua dipersilakan untuk doa penutup, dan selepas itu kita ada acara bergambar, dan jangan lupa untuk doa makan penatua. Boleh kayak itu? Di sini. Lepas ini ada acara bergambar, dan lepas itu kita akan keluar dan menikmati makanan tengah hari. Tampaknya kehabisan cas. Saya mau cakap sedikit. Oke, pihak kepemimpinan minta maaf semua dalam acara ini karena beda orang yang hadir pada pagi hari. Ada juga Pak. Karena acara itu kontak dengan konferensi PMM di PMM kawasan di Tanggol, saya di Tanggol, dan yang lain diikut pemuridan di Kiki, jadi yang lain di Ranau. Jadi minta maaf kepada semua peserta, terutama guru-guru SDN Pastor, jadi semua jemaat ISAID Barat. Jadi kami mewakili, mohon maaf. Oke, kita berdoa untuk penutupan. Segala pujian syukur kami kepada Tuhan karena selesainya acara kami pada pagi hari ini. Karena Tuhan juga memimpin kami dari mulai pertengahan sehingga selesainya. Tuhan, Engkau telah memberkati kami melalui pujian, lebih lagi dengan firman-Mu yang mendorong kami, memberi kami kekuatan bersama-sama untuk melayani bersama-sama-Mu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih juga Tuhan karena Engkau telah memberi hikmat kepada semua anak-anak-Mu yang terlibat, terutama peserta ICN yang menamat pembelajaran mereka dari modul 1, 2, dan 3, dan biarlah semua itu menjadi bekalan mereka untuk melayani bersama-Mu sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan kemurahan-Mu. Dan sebelum kami keluar dari tempat ini Tuhan, kami berdoa juga untuk makanan yang tersedia, dan biarlah makanan itu kami nikmati masuk dalam tubuh kami untuk menjadi kesehatan tubuh kami. Terima kasih juga Tuhan dalam perjalanan balik peserta, dan terutama Pastor Jabit dan Pastor Sauna, biar Tuhan terus memimpin perjalanan mereka sehingga mereka sampai di tempat mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, mengucap syukur semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Masih. Anu di acara bergambar.